Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan, PPP, untuk memilih ketua umumnya sempat memanas hingga terjadi kericuhan. Sejumlah kader tanpa adu mulut hingga berkelahi saat muktamar digelar di Ancol, Jakarta, Sabtu, 27 September 2025. Wow, lagi rame nih. Muktamar P3 digelar, tapi bukan jadi ajang persatuan, malah ricuh, kursi dilempar, kader luka-luka. Katanya partai Islam harus damai, tapi kok acara partainya malah seperti duel bintang sinetron? Pertanyaannya, siapa yang mau ambil alih suara Ka'bah dengan trik keras kayak gini? Yuk, kita simak. Selamat datang di channel Misterius, tempat kritik pedas, sindiran tajam, dan buka borok elit parpol. Jadi subscribe dulu, biar suara rakyat kita makin keras. Jangan cuma didengar kayak angin lalu. Muktamar 10 P3 di Ancol, di Jakarta Utara, jadi sorotan nasional. Bukan karena khotbah ideologi, tapi karena kericuhan. Ketua Umum P3, Muhammad Mardiono, bilang ada pihak-pihak yang mau memaksakan kehendak dalam muktamar ini. Sebelum itu, Mardiono saat membuka muktamar juga menyerukan agar tidak terjadi konflik internal. Tapi kenyataannya, kursi dilempar, kader terluka, suasana panas. Ngomong-ngomong, P3 yang dulu sering dipuji sebagai partai moderat, sekarang kayak ring tinju. Siapa yang babak belur nantinya? Dari video yang beredar, suasana muktamar bukan hanya argumen, tapi juga aksi lempar kursi adu fisik. Panitia juga sampai potong durasi acara karena situasi tidak kondusif. Hanya digelar sehari supaya nggak makin rusuh. Di tengah keributan itu, Mardiono akhirnya dipilih secara aklamasi jadi Ketua Umum P3 periode baru. Tapi meski aklamasi, tetap ada suara-suara dari kubu lain, Agus Suparmanto, yang merasa punya hak. Pemerintah pun menyatakan sikap netral terhadap dinamika internal P3. Jadi konflik P3 ini gak cuma urusin internal, bisa jadi testing bagi pemerintah. Ikut intervensi atau pura-pura bilang, gua gak ikut campur ya, hahaha. Oke, sekarang kita ke bagian yang paling asik nih. Partai Islam kok muktamarnya kayak arena gladiator ya? Kursi terbang-terbang, kader jatuh, suasana chaos. Kalau yang ini dipertontonkan ke publik, aduh, rakyat pasti mikir, P3 ini parpol atau klub bela diri. Mardiono bilang akan lapor polisi. Ya udah, kita lihat aja nanti. Apakah CCTV-nya dipakai? Atau cuman jadi koleksi foto saksi mata. Kalau cuma dipakai buat pajangan doang, sama aja kayak drama series yang episodenya udah punya ending. Nah, kubu-kubu lain yang merasa punya hak jangan langsung main tanding fisik dong bro. Kalau memang punya dukungan, pakai suara, jangan pakai pukul. P3 pernah bilang mereka jadi rumah umat Islam. Tapi kalau rumahnya sering gusuk sendiri, gimana umat bisa betah? Kalau begini terus, bisa jadi tagline P3, bukan rumah umat, tapi ring umat. Hihihi. Kalau konflik ini dibiarkan, P3 bakal makin kehilangan aura. Partai Islam tapi sering gaduh sendiri, reputasinya bisa dijadikan bahan cemoohan viral. Dan dampaknya ke pemilu, yaitu pemilih Islam moderat, bisa kabur ke partai lain yang tanpa konsisten dan stabil. Partai politik itu harus bisa menyelesaikan urusan internalnya sendiri secara tertib dan dewasa. Tapi kalau tiap muktamar jadi ajang perang kursi dan drama, maka rakyat nggak perlu tanya lagi siapa yang bakal jadi boneka kekuasaan. Hahaha. Jadi guys, menurut lo, konflik di muktamar P3 itu cuma drama politik atau pertaruhan serius siapa yang kuasai partai Ka'bah? Tulis pendapat lo di kolom komentar biar makin rame. Like kalau lo juga muak sama drama partai, share ke teman-teman supaya mereka ngerti gua nggak sendirian. Dan subscribe biar misterius terus bacotin parpol yang hobi bikin sensasi.